hujan yang tinggi di awal tahun ini membawa musibah banjir massal di beberapa wilayah Indonesia. Salah satunya Karawang. Desa Rengas Dengklok Utara merupakan satu dari wilayah Karawang yang mengalami banjir terparah tahun ini. Sudah 1 bulan berlalu, namun genangan air yang sempat mencapai ketinggian 3 meter ini tak kunjung surut. Menurut data, potret di udara wilayah ini terlihat seperti cekungan dengan drainase yang tidak baik. Ditambah lagi, Rengas Dengklok Utara dilewati aliran Sungai Citarum di mana asal airnya merupakan kumpulan air kiriman dari Bogor dan Bandung sebelum menuju Jakarta. Sudah bisa dipastikan bila tempat ini sangat rawan banjir. Keadaan air yang tak kunjung surut selama sebulan membuat warga mulai terkena penyakit. Sakit tipes, cuman ini lemas. Badan itu kondisi aja, darah aja cuma 80. Kemarin ini diperiksa. Kalau pulang panas dingin tuh awalnya langsung batuk terus muntah, lemes badannya. Udah ada setengah bulan. Ya bagaimana? Ya nggak betah-betahin saya mengungsi. Ya saudara pada jauh. Mengungsi kemana? Saya mau di jalan nggak punya terpal. Tim Misteri Tukul pun berkunjung untuk melihat keadaan di lokasi banjir dan menyerahkan sumbangan dari pemirsa Trans 7 kepada korban. Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta. Saya bersama Nabila Gomez. Sekarang berada di Desa Rengas Dengklok, Selatan Karawang. Ini di belakang saya ada Tugu Kebulatan Tekad yang menurut sejarah di sini menjadi cikal bakal proklamasi. Ini gimana? Ini di Rengas Dengklok ketika itu tanggal 15 Agustus. Setelah bom Nagasaki dan Hiroshima itu dinyatakan sudah membombardir negara Jepang, dan kemudian para pemuda berdatangan ke rumahnya Bung Karno dan Bung Hatta untuk mengajak serta memproklamirkan bangsa ini, Indonesia. Berangkat dari dini hari jam 3 dari Jakarta, Pegangsaan Timur nomor 56 ke Rengas Dengklok. Di sini pula kemudian Bung Karno bersama Bung Hatta dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, menengok kepada Bung Hatta bahwa teks proklamasi mulai dicatat-catat di sini. Terus Pak, Nabila dengar-dengar nih katanya di sini di sekitar sini tuh ada korban banjir. Betul. Di sebelah sinilah tempat banjir. Tidak jauh dari monumen bersejarah ini juga ada yang sedang menderita kebanjiran. Nah, seperti apa? Ikuti terus Mister Tukul jalan-jalan. Nah, pemirsa, kita sudah di dalam tempat pengungsian ya. Assalamualaikum. Apa kabar? Aduh. Sudah berapa hari, Bu? Pemirsa, sudah sebulan pemirsa ternyata. Loh. Saya mau keliling-keliling lagi ya. Alhamdulillah, ini Mas Tukul, Ibu. Saya sakit, Bu. Oh. Gak
bisa jalan. Oh, ya saya doakan semoga cepat sembuh ini ya, dari ya, saya nyumbang sendiri. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ya mudah-mudahan tidak ada banjir-banjir lagi. Sekarang kita akan menuju ke lainnya mencari Pak Camat. Mbak Risa, Kang Solepati, salam. Masuk tuh saya dan Ustadz Soleh itu kesini kebetulan karena orang tua saya juga tinggal di Karawang. Ya. Tadi udah mampir Mas. Ya, terus saya pengen ngajakin Kang Soleh ini untuk kesini melihat ada korban banjir di sini. Juga mungkin nanti mau ngasih sumbangan dari Trans 7 gitu. Dari pemirsa Mas, pemirsa Mister Putaran Jalan. Terus kira-kira korbannya berapa keluarga Pak? Kalau untuk korban di sini ada 2 desa. Kebetulan mayoritas yang dievakuasi ini Das Dengklok Utara sebanyak 230 kakak. Wow. Untuk Desa Kertasari sebanyak 45 kakak. Dengan jumlah jiwa semuanya ini 375 kakak. Wah, Pak Camat. Ya. Ini saya beserta tim Mister Tukul Jalan-Jalan. Saya akan memberikan satu inilah ya. Bantuan dari kami, Bapak. Ya. Terima kasih. Ya, ini ada dari Peduli Sumbangan Pemirsa Trans 7. Oh iya, terima kasih. Ya. Ini juga Pak Camat, tolong diterima, terusin aja. Iya. Saya mau ngajak Barisa ke Kampung 9. Lah, terus kita gimana? Saya terima kasih. Ya, makasih. Ini bikin saya. Terima kasih. Akan menelusuri Kerawang dan sekitarnya. Yeah. Budayanya, wisatanya maupun misteri maupun serta mitos-mitosnya. Yeah. Seperti apa situasi kondisi Kerawang dan sekitarnya menurut pandangan Kang Solepati, Risa dan Mbak Gomez Nabila Arwana ini. Kayak gitu terus, Mister Tukul Jalan-jalan. Risa dan Solepati memisahkan diri karena merasakan energi magis yang sangat kuat di sebelah timur Karawang. Ya. Kita sekarang udah di depan Kampung 9, itu tuh adanya di Desa Gempol, Kabupaten Karawang. Yang bikin kampung ini istimewa adalah konon katanya di sini tuh cuma boleh ada 9 rumah. Kalau misalkan ada 10 rumah, itu biasanya yang tinggal di rumah ke-10 itu terjadi sesuatu, entah musibah, entah meninggal, atau bercerai, atau apa. Ini kan misterius sekali ya. Iya. Dan tempat ini seperti ada bekas kerajaan atau peninggal kerajaan yang paling disegani di waktu masa lalu itu seperti itu. Sepertinya ada kekuatan-kekuatan yang mungkin kita harus gali ya. Iya. Dari situ mungkin Mbak Risa sendiri menyikapinya sendiri. Kalau saya tadi pertama kita jalan ke sini pun udah ngerasa kok nggak enak ya gitu. Ini walaupun kondisinya ramai oleh suara-suara, ya ada sawah segala macam, cuman kerasa lebih apa ya, lebih terasa sangat negatif. Dan dari kejauhan itu saya melihat kok kayak itu apa ya, itu pohon atau apa, tapi ternyata yang saya lihat itu seperti kaki yang sangat besar. Lebih apa ya, lebih terasa sangat negatif. Dan dari kejauhan itu saya melihat kok kayak itu apa ya, itu pohon atau apa, tapi ternyata yang saya lihat itu seperti kaki yang sangat besar. Dan kayak apa ya, kayak menaungi tempat ini gitu. Penasaran banget Pak Ustadz. Benar. Ya. Pasti. Jadi kita ke dalam aja? Boleh ke dalam aja. Yuk pemirsa. Di dalam Desa Gempol terdapat kampung legenda yang bernama Kampung 9. Misteri angka 9 menyelimuti kampung ini. Dari sejak dulu warga kampung ini mempercayai adanya mitos penghuni kampung yang tidak boleh lebih dari 9 kepala keluarga dengan 9 rumah.
Jika saja ada rumah ke-10, maka penghuninya akan mengalami berbagai gangguan dari bercerainya rumah tangga hingga sakit sampai berujung pada kematian. Lamun tos aya nu rumah tangga seperti dia, terus gaduh nanti ada mau bumi di dia, ya itu caranya ngalih. Hingga kabarnya jika ada keturunan berikutnya yang menikah akan segera meninggalkan kampungnya untuk menghindari musibah yang akan dialaminya. Tapi sepuh terus narios dia ibarat lamun di kesenian kendang kan tutup buku, lamun diraca ibarat buku kan kendang tutup sadaya apa itu ditutup kan itu mantak kita aya deui anu di dia lamun terus ngalih ka dia paling jahat 2 tahun ngalih. Di tempat ini terdapat rumah ke-10 yang kosong karena penghuninya meninggal. Konon tempat ini dijaga oleh leluhur dari masa lalu yang menanam sumpah di tempat ini dengan alasan misterius. Akankah tim misteri Tukul berhasil membuka tabir misteri angka 9 di tempat ini? Kita udah ada di tengah-tengah kampung 9 ini, Ustaz. Ini saya semakin masuk ke dalam ini semakin kekuatannya lebih apa ya? Ini beda gitu, beda dengan kita berada di luar kampung ini, masuk ke sini emang terasa lebih entah magis atau mistis, entah apa gitu. Ada yang seperti ada yang menaungi tempat ini. Gitu. Oke. Ya. Kalau saya sendiri seperti di penjara ya, saya di sini itu keluar susah untuk keluar. Kayaknya ditutupin ya. Oh iya seperti di penjara gitu loh. Iya. Benar nggak sih? Iya. Kayaknya kita terperangkap di salah satu tempat. Jadi susah untuk nyari tempat untuk keluar itu susah. Kita kayaknya harus banget. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Adam, sama Kang Soleh, Pak penasaran dengan Kampung 9 ini karena kita dengar banyak sekali mitos tentang tempat ini dan sebenarnya pengen tahu sebenarnya apa sih yang pernah terjadi di sini atau kejadian sebenarnya itu seperti apa? Kampung 9 ini masyarakatnya yang sangat sederhana sekali, ya. Adapun fenomena ya intinya Kampung 9 ini kenapa dibilang Kampung 9? Karena dihuni sama 9 kakak terus. 9 sampai dari dulu sampai sekarang. Apa sih harus tetap 9 gitu? Memang apa yang terjadi apabila ada kepala keluarga yang 10 atau ada yang tinggal di sini yang 10 gitu? Sudah ada 2 fenomena ya yang memang nyata ya. Tentunya masyarakat Kampung 9 sendiri kalau udah rumah tangga pengennya kan punya bikin rumah. Itu. Nah setelah bikin ternyata cerai. Bongkar lagi, kemudian ada lagi yang berkeluarga bikin lagi. Nah ini ada satu rumah yang kemudian jatuh sakit sampai meninggal ya, kosong akhirnya kembali lagi ke 9. Oh karena masyarakat sini percaya kalau ada yang tinggal di rumah ke-10 itu akan terjadi sesuatu. Iya betul. Kalau penduduknya sendiri berapa jumlahnya? Untuk penduduknya laki-laki 13, kemudian perempuan 14. Oh itu 9. Jadi 27. 2 sama 7 ya, 9 juga. Barangkali itu dari situ, keunikannya mungkin itu salah satunya. Nah ini itu nggak berkembang Pak? Apa cuman harus gitu terus? Kebetulan penduduknya maksudnya? Ya kebetulan di sini berjalan secara tidak ada aturan sebenarnya, cuma dengan sendirinya. Oh gitu. Semacam itu. Kalau Bapak sendiri pernah nggak mendengar sebenarnya ini tuh terjadi karena apa gitu? Waduh, itu justru banyak yang nanya ke saya semacam itu, saya nggak bisa ngejawab karena memang ada yang pernah datang ke sini juga mengungkap itu, saya belum bisa menceritakan. Oh, gitu. Baiklah. Kalau penduduk di sini ada orang yang menikah, itu apa tinggal di sini apa pindah dari lokasi? Kebetulan ini ada 3 bulan lah, hampir lebih lah 4 bulan itu begitu. Nikah langsung keluar dari sini. Walaupun hanya 9 kepala keluarga tapi tetap ada rumah ke-10 itu masih ada. Masih ada. Dan sekarang kosong tidak ditinggali. Kosong tidak dihuni. Wah, Pak Ustadz, kayaknya seru banget kalau kita datang ke sana dan mungkin kita bisa cari tahu lah. Sedikit gitu, mungkin ada informasi yang kita bisa dengar dan ngasih tahu kalau sebenarnya apa sih yang ada di sini dan terjadi di sini. Oke, boleh kita ke sana Pak, ke rumah kosong itu. Mangga. Di sebelah mana Pak? Sebelah sana.
kebetulan ini yang dibilang tadi rumah yang orang yang meninggal, kosong. yang kosong. Oh, makanya. Lebih berapa? 9 tahun lah di 9 tahun kosong. Ya. Boleh kita masuk ini di kos tidak ini? Enggak. Assalamualaikum. Astagfirullah, Masya Allah. Saya lihat perempuan barusan di belakang sana, agak lari ke sebelah sana, perempuan pakai baju putih, tapi bukan putih yang seperti apa ya, maksudnya terlihatnya seperti daster sih, daster lusuh gitu yang, agak batik, agak warna putih, ada coklat-coklatnya lari ke sebelah sana. Saya lihat sendiri. Ada hentakan kaki ya, tadi barusan. Tanah ini yang kalau saya lihat ya, ini kalau kita ngomong pasti ada gangguan dari manapun. Suara sana, bising sono, sini, atas, bawah. Bahkan tanah yang kita injek seperti ada getaran-getaran atau apa kayak hentakan-hentakan kaki. Dan di situ juga saya lihat ada perjanjian yang disepakati dari bangsa gaib kepada penghuni yang dituakan di sini. Kan kayak kedenger buk gitu. Dia duduk di situ, terus kakinya gini ke tembok. Yang nangis dulu situ. Ya, terus udah gitu, karena tadi sempat ngomong, rek naon kak dia mau ngapain kesini gitu. Rek naon kak dia, ayo naon kak dia. Terus saya masih diam kan dari tadi, saya juga agak takut gitu melihat, karena reaksinya dia cukup keberatan dengan kedatangan kita. Terus barusan kesini gitu, dia bilang ya orang tuh bisa kemana-mana gitu, saya nggak bisa kemana-mana, di sini aja terus apa gitu. Saya bilang tadi kan seperti kita masuk perangkap di penjara. Kita kalau masuk lingkaran sini atau lingkungan tanah ini seperti kita nggak bisa kemana-mana. Gini deh, Mas. Ayo. Makin pengap. Ini kalau saya lihat tempat tidurnya mereka. Ya. Kang Soleh, pada saat kita sebelum masuk ke sini tuh, saya kan sempat diem, terus saya mendengar ada yang ngomong, tapi laki-laki dengan suara yang sangat besar, dan dia bilang masih dalam bahasa Sunda ya Pak, memang karena bahasa Sunda ya di sini. Bahasa Sunda di sini. Bahasa Sunda. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, intinya adalah ngapain kalian kesini? Kalau mau mengungkapkan, tidak usah mengungkapkan kami, apalagi dibuar-buar, disebarluaskan. Boleh saya sih pengen menegaskan kalau sebenarnya sosok perempuan itu adalah dia tidak mengganggu sebenarnya. Bahkan masyarakat sini pun sepertinya tidak pernah dia ganggu, hanya saja ketika ada orang yang bisa berkomunikasi dengan dia merasa bisa nggak ya saya dibantu biar keluar di tempat ini. Pada saat dia masih hidup dia bisa nyaman tinggal di sini, tapi pada saat dia sudah tidak hidup lagi, ini berbeda sekali. Bukan seperti rumah-rumah ini yang dilihat, tapi sesuatu yang beda pemandangannya gitu. Dan lagi pula tidak hanya orang-orang yang ada tadi jumlahnya berapa Pak? 30 ya? 27. Tidak hanya 27 orang aja yang ada di sini, tapi dari alam lainnya pun ini banyak sekali. Dan beliau dari situ agak terintimidasi oleh mereka, dan sehingga hanya bisa ada di rumah ini, tidak kemana-mana lagi seperti itu. Kang Soleh, saya sih udah nggak kuat ada di sini. Sebenarnya di setiap rumah yang ada di sini tuh ada goa atau tempat sesajen gitu ya? Iya, betul. Itu sebenarnya untuk apa sih Pak? Kebetulan di masing-masing rumah juga tiap malam Jumat ya, itu biasa karena itu ada satu adat istiadat.
mungkin dari leluhurnya dia. Intinya mengadakan sesajen itu hanya sebatas berdoa mungkin untuk mendoakan para leluhur dia, kemudian untuk warganya sendiri mungkin supaya ada satu kemakmuran, keselamatan dan sebagainya. Bapak bisa tunjukin nggak tempat gua itu seperti apa? Oke, boleh. bisa. Assalamualaikum. Salam. Danas Pak. Ya. Jadi Bapak juga gaduh di Ayah Goa? Gaduh. Kita mau lihat aja gimana? Bisa dilihat. Silakan. Ya. Oh, jadi ada kopi, kopi pahit ya? Kopi pahit, kopi manis. Kopi pahit, kopi manis. Teh pahit. Teh pahit. Teh herang dan rujak cau. Oh, rujak cau. Oh iya. Itu memang rutin setiap hari Kamis atau Jumat, malam Oh, Jumat. malam Jumat. Malam Jumat. Sama Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon. Nah, Pak Lurah ada cerita nggak sih tentang Sabtu itu? Tiap Sabtu Kliwon itu diadakan kalau bahasa di kampung sini itu melekan, nabumbang. Tujuannya untuk apa itu Pak? Kenapa di Sabtu Kliwon misalkan? Ya. Nah, mungkin karena di sehari Sabtu itu katanya naptunya itu 9. Benar. Gitu ya. Kliwon itu naptunya Kliwon itu 8 ya. 8 sama 9, 17 lah. 17, jadi saya pikir masyarakat Kampung Selapan sendiri masih taat ke ibadah yang 17 rakaat itu. Jumlah dari sehari semalam itu. Itu barangkali ada kaitan-kaitan ke sana. Kang Soleh tadi sempat cerita bahwa di sini ada fenomena batu-batu terus lempengan-lempengan. Kemudian batu pusaka, apa ada di sekitar tanah ini, apa di luar Sesen Kampung 9 ini? Di depan atau sebelah kiri atau kita masuk tadi itu ada pohon, nggak tahu pohon apa itu, cuman pohon itu nggak pernah tinggi, nggak pernah pendek, jadi dari dulu begitu aja pohon itu seperti. Nah itu seperti ada lorong masuk ke pintu kegaiban. Bang Soleh, kalau menurut saya sih gimana kalau misalkan fenomena itu digambarkan dalam lukisan? Insya Allah. Berarti mending dilukis aja ya Kang Soleh ya? Bisa. Ya. Ya. Oke, pemirsa, kita akan melukis yang ada di sini. Ini Kang Soleh, lukisan yang menggambarkan Kampung 9 ini. Kenapa Kang? Kenapa? Pemirsa, Soleh Pati sepertinya mendapatkan tarikan energi magis yang sangat kuat. Apa yang terjadi dengan Soleh Pati? Saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Ya, ini yang saya lihat tadi, ada pohon, ini pintu utama, dan jumlahnya juga ada 9 pintu gerbang gaib itu sendiri. Sosok ini tidak kuat, ya, terbelenggu oleh rantai-rantai ketika terjadi perjanjian yang dulu pernah diutarakan sama gaib sama manusia yang penunggu di sini. Makanya
inilah terbelenggu di sini, nggak bisa kemana-mana. Dari rangkaian lukisan yang saya lukis di sini, ini seperti benda-benda pusaka, cuman ada titik-titik cahaya aja. Jadi ada warna-warni ya, mungkin ini biru ya, merah ya, kuning ya. Warna kuning keagungan, kejayaan, merah keberanian, tapi ditutupi dengan awan putih. Ya, suatu saat kampung ini bisa terkenal, bisa jaya, dan bisa makmur. Benar-benar ya, apa yang ada di kampung ini tuh benar-benar ini adalah salah satu contoh kampung yang sangat menjunjung tinggi kebudayaan. Terus dia juga punya histori cerita di masa lalu yang ternyata sangat hebat gitu. Ada sebuah kerajaan di sini dan juga benda-benda yang tadi Kang Soleh masih banyak ya, cuman saya. Iya, dan mungkin ini salah satu ini Kang, kalau saya lihat salah satu kenapa alasan di sini tetap harus segitu, karena mungkin tidak boleh ada orang lain yang mengambilnya gitu, kecuali yang ada di sini. Ya, baik seperti itu. Kalau saya lihat salah satu kenapa alasan di sini tetap harus segitu, karena mungkin tidak boleh ada orang lain yang mengambilnya gitu, kecuali yang ada di sini. Kita berangkat dari sini, terus ke tempat-tempat lain, tapi sebenarnya kita harus. Loh, Pak, Pak. Soleh. Aduh, saya nggak mau ada di sini. Ayo, Kang Soleh ya. Candi Jiwa merupakan candi tua zaman sebelum Kerajaan Tarumanegara. Candi Jiwa ini ditemukan secara misterius di tengah persawahan bersamaan dengan Candi Blendongan. Dulu masyarakat sini setiap miara hewan ternak di Candi Jiwa itu hewannya ada yang mati. Cerita mistis pun bermunculan. Jika saja kita membawa pulang serpihan batu candi, konon kita akan segera didatangi sosok laki-laki tua menaiki kuda dan akan minta batu candi untuk dikembalikan. Atau akan terjadi sesuatu dengan keluarga terdekat kita. Mereka itu setelah mereka datang ke Candi Jiwa, datang itu malam, dia itu melakukan acara ritual, itu suka didatangi sama putri, atau kadang didatangi sama kuda, bahkan sama tentara juga, macam perang. Sering juga Candi Jiwa menjadi tempat yang disakralkan dan dipercaya dijaga oleh sosok pembawa berkah. Bagaimana tujuan dia ya? Ada yang tujuan dia mau minta airnya, untuk obat, itu untuk apa gitu, makan kepercayaan mereka lah masing-masing. Penduduk desa pun seringkali melihat sosok bayangan hitam ditemani dua perempuan tinggi besar yang keluar dari candi. Siapakah sosok tersebut dan ada misteri apa di balik batu candi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di lokasi Kampung Sumurjaya, Desa Segaran, Karawang. Katanya kan di sini terdapat situs batu jaya yang telah. Maaf, ada suara. Enggak, tiba-tiba dia mengatakan ada suara kat. Situs batu jaya yang telah. Dan begitu mau masuk Mbak, Goma itu ada aroma-aroma apa tadi Mbak? Tadi ada bau kayak bau menyan gitu. Katanya sih di situs batu jaya yang telah ditemukan puluhan candi ini,
Menurut penelitiannya benar nggak sih Pak, berusia tuh katanya lebih tua daripada candi, usianya lebih tua daripada candi Borobudur, benar nggak? Betul. Kalau Borobudur sebatas abad 8 30-an. Kalau di sini ditafsirkan oleh Indonesia dibangun pada abad 5. Bahkan kalau untuk orang luar bukan saja abad 5, abad 3, abad 4 sudah banyak kegiatan. Mau lihat apa? Kayak ada, coba kita Mbak ke sana Gomez dulu tuh kayak sangat sensitif sekali ya. Mau lihat apa? Kayak ada, coba ini kita Mbak ke sana Gomez dulu. tuh kayak sangat sensitif sekali ya. Gomez kok melihat itu tuh, mungkin Bapak sering melihat sesuatu mungkin. Ya memang seringkali ada. Hampir setengah 1 ada orang besar dari sini. Kemudian di sana ada lampu MCK, itu mereka mundur kembali. Kemudian saya matikan MCK itu. Lalu mereka berjalan sampai perbatasan lampu sana yang terang. Kemudian tidak tahunya ada 2 orang wanita di situ besar-besar juga. Bahkan yang satu badannya besar dan tinggi itu. Apa yang kamu lihat itu? Jadi waktu pertama kan memang berasa banget auranya Pak. Iya. Jadi waktu datang pertama ngerasain beda, hawanya agak panas sih. Terus meskipun di sini dingin tapi nggak tahu ngerasain panas. Terus jadi kayak ada yang sosok ngeliatin gitu. Misa, saya bersama Bapak dan Gomez akan masuk ke dalam. Monggo silakan. Terus Pak, katanya ada cerita mistis juga di sini. Terus Ya. kalau mau ambil batu candi di sini nih, Iya. bakal jadi sesuatu. Emang Ya. terjadi apaan itu Pak? Dari sebatas gapura tadi sampai di sini saya membuat papan larangan. Dilarang membawa hasil-hasil penelitian bentuk apapun gitu. Kalau mereka bawa dengan kantong kresek itu dijaga. Tapi kalau masuk di saku baju dan saku celana itu yang sebesar begini itu berlalu gitu, berlewat karena lewatnya. Iya. Nah, hal yang seperti itu bukan saja 1 orang, puluhan orang, bahkan ratusan orang yang mengembalikan ke kantor tadi sampai 3 kardus aqua sebesar-besar begini. Itu jawab mereka begini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya mengembalikan ini. Nah, kenapa alasan Bapak dikembalikan? Mereka bilang, saya membawa ini setelah 4 hari ada ada orang menunggang kuda putih dan jenggotnya seperti begini, tiba-tiba menghilang di depan saya. Lalu saya menggigil. Kalau memang mereka ingat kalau saya memang salah membawa bata itu, nanti besok saya kembalikan asalkan saya diberikan sehat kembali. Kita sekarang kayak tertarik ke pohon itu. Ya. Di tengah sawah ada pohon, ini pohon bodi. Boleh kita ke sana? Boleh. Mari. Mbak Gomez dari jauh melihat sosok ada binatang ada dalam pohon itu. Seperti apa itu? Mister Tukul jalan. Au! Kang Soleh. Ya. Tadi kita kan di tengah-tengah sawah terus nemuin kampung yang langka gitu ya, Kampung 9. Terus sekarang kita ada di tengah-tengah sawah dan ternyata juga ada candi di tengah sawah. Kayak ada yang hilang gitu Mbak Risa. Maksudnya Ada yang hilang gitu loh. Saya lihat situ kan ada pohon tuh 1, 2, terus sana 1. Sebenarnya ada yang hilang di situ. Saya lihat dulu ada pohon. Cuman kok sekarang tinggal 3 ya, tinggal 3, 1, 2, 3. Makanya sering energi dari vibrasi itu sangat kuat karena ada sesuatu yang hilang. Iya. Mungkin kalau saya coba untuk interaksi dulu ya.
airnya sangat dingin seperti es. Padahal ini banjir ya, tapi airnya harusnya kalau banjir itu nggak seperti dingin kayak itu. Tapi kalau saya lihat kenapa airnya sampai dingin, itu saya melihat kayak dilingkarin berbentuk ular tapu putih. Diajakin ngikut. Nggak mau. Pemirsa, apa yang akan ditemukan Mr. Tukul jalan-jalan episode selanjutnya?